Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihma, perwakilan dari kelompok 5, ingin mempresentasikan hasil analisis kami dengan kajian linguistik mikro dan makro. Dalam analisis tersebut, kelompok kami menganalisis poster mural yang menghebohkan. Dan dalam analisis poster ini, kami mendapatkan poster tersebut dari akun media sosial Instagram, yaitu @pinterpolitik. Dalam analisis kajian makro, kami mengambil kajian semantik dan sosiolinguistik. Dan dalam analisis kajian mikro, kami mengambil kajian morfologi dan sintaksis. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ian Wahyuni SSM Hum. Inilah anggota dari kelompok 5, yaitu Dita Rizky Septiani, Anggreni Nur Safitri, Rihma, saya sendiri, Erwin Hatmatua, Mitra, Sevia, Andi Rahel, dan Fatimah. Adapun tugas kami dalam diskusi ini yaitu yang membuat PowerPoint yaitu Andi Rahel, yang mengulas materi Dita Rizky Septiani, yang mencari objek dan data yang menyangkut poster yaitu kerja sama anggota kelompok, dan yang membuat laporan yaitu Anggreni Nur Safitri, dan yang mempresentasi adalah Rihma, saya sendiri. Inilah poster yang kelompok kami kaji. Latar belakang dari penganalisisan ini karena banyaknya pro kontra dalam masyarakat yang memandang bahwasannya mural dapat berdampak negatif terhadap pembacanya atau dapat merusak moral anak muda yang membaca. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang memandang bahwa adanya mural menjadi kegelisahan masyarakat terhadap pemimpin yang hanya sibuk memperhatikan infrastruktur saja. Dan dengan inilah adanya coretan di dinding menjadi bentuk kritik masyarakat dalam adanya wabah pandemi yang terdapat sekarang ini. Yang pertama yaitu bidang kajian morfologi. Di sini kelompok kami memakai analisis morfem bebas dan terikat dengan mengkategorikan perubahan kelas kata secara derivasional dan infleksional. Contohnya, yaitu dalam morfem menghebohkan, pembuat, dan digunakan. Ketiga morfem pada kata tersebut termasuk dalam kategori perubahan kelas kata, sehingga termasuk ke dalam kelas kata derivasional. Dan di sini dapat kita lihat proses perubahannya yaitu pada salah satu morfem atau kata menghebohkan, di mana kata dasarnya termasuk ke dalam kelas kata adjektiva, kemudian mengalami penambahan imbuhan men dan kan, sehingga menghasilkan kelas kata verba yaitu menghebohkan. Proses ini dinamakan sebagai proses derivasional. Selanjutnya yaitu pada morfem sebelumnya dan kebangsaan. Kedua morfem atau kata tersebut termasuk dalam kategori perubahan kelas kata yang tidak berubah, sehingga termasuk ke dalam proses infleksional, di mana tidak adanya perubahan kelas kata pada proses penambahan imbuhan. Dan salah satu contohnya yaitu pada kata sebelumnya, di mana kata dasarnya termasuk ke dalam kelas kata adverbia yaitu belum. Kemudian mengalami penambahan imbuhan se dan nya, sehingga tetap menghasilkan kelas kata adverbia yaitu sebelumnya. Dan proses ini dinamakan sebagai proses infleksional. Kedua, ada bidang kajian sintaksis yang menggolongkan kalimat dalam fungsi, kategori, dan peran, yakni yang pertama ada fungsi meliputi pada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kedua, ada kategori meliputi bentuk-bentuk tertentu yang mengisi fungsi sintaksis untuk menggambarkan perbedaan kelas kata yang digunakan dalam membentuk suatu kalimat, seperti nomina, pronomina, verba, adjektiva, adverbial, preposisi, dan konjungsi. Yang ketiga, ada peran sintaksis meliputi makna semantis, yakni ada aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Dan dalam poster kami mengambil 4 kalimat, yaitu ada moral yang menghebohkan. Kedua, ada aparat cari pembuat mural Jokowi 404 not found di Tangerang.
Ketiga, ada alasan presiden sebagai simbol negara kembali digunakan. Dan keempat, ada mural-mural yang dihapus. Yang pertama yaitu mural yang menghebohkan, di mana fungsinya yaitu mural sebagai subjek, yang menghebohkan sebagai predikat. Kemudian kategori yaitu mural sebagai nomina, yang menghebohkan sebagai frasa verba. Perannya yaitu ada mural sebagai aktor, yang menghebohkan sebagai aktivitas. Begitupun dengan kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian yang ketiga yaitu kajian semantik. Makna denotasi pada kalimat, yaitu pada kalimat pertama ada aparat cari pembuat mural Jokowi 404 not found di Tangerang. Secara denotasi, yaitu aparat sebagai alat negara yakni polisi dan tentara sedang melakukan pencarian terhadap pelaku yang membuat atau menggambar mural terkait Jokowi. Pencarian itu dilakukan lantaran untuk mengetahui alasan dibalik pelaku membuat mural. Dan kalimat kedua dan ketiga yaitu ada alasan presiden sebagai simbol negara kembali digunakan, dan sebelumnya juga menjadi alasan pemanggilan BEM UI oleh Rektorat UI. Kedua kalimat ini saling berkaitan, di mana pernah dilansir oleh media berita online kompas.com menyiarkan pemanggilan BEM UI terhadap postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara. Hal ini menyatakan bahwa secara denotasi, kedua kalimat tersebut saling menunjukkan kebenaran fakta yang terjadi. Adapun juga pada kalimat dipaksa sehat di negara yang sakit, yang memiliki makna semantis yang dapat diartikan sebagai sifat kritis dalam protes kebijakan pemerintah. Negeri yang sakit dapat diartikan keadaan masyarakat yang dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi dengan memperpanjang PPKM memaksa masyarakat terlihat baik-baik saja. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bidang kajian sosiolinguistik. Pada kalimat dipaksa sehat di negara yang sakit di Pasuruan, kalimat tersebut dapat dilihat terdapat faktor yang mempengaruhi, yaitu sosiologi. Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat di Pasuruan menjadi tolak ukur pelukis dalam membuat mural dan tulisan tersebut. Mural tersebut dijadikan sebagai tempat untuk memberikan kritik sosial melalui seni. Ini merupakan cara lain dari rakyat untuk melakukan protes terhadap kegelisahan dari berbagai kebijakan pemerintah selama ini. Dan kesimpulan dari diskusi kami yaitu media dan bahasa begitu erat kaitannya. Adapun beberapa objek yang sering dijumpai yakni poster di media sosial dapat diidentifikasi menggunakan pendekatan bahasa, di antara lain menggunakan pendekatan morfologi, sintaksis, semantik, dan sosiolinguistik. Dan sekian dari presentasi kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.